Halo guys, balik lagi sama Mimin di channel kesayangan kita Mangaku, kumpulan para wibu yang tidak bau bawang. Kali ini Mimin bakal lanjutin alur cerita dari manhwa yang berjudul Solo Leveling. Buat yang belum nonton part sebelumnya, bisa nonton dulu part sebelumnya biar makin asik nontonnya guys. Yoi, langsung aja kita masuk ke alur ceritanya. Tiba-tiba Jinwo tersadar dan sudah berada di rumah sakit.
dan Jinwo akan dikirim ke zona hukuman beberapa saat lagi. Lalu, tiba-tiba terjadi goncangan yang membuat Jinwo kaget sampai dia kira itu gempa bumi. Dan tiba-tiba, Jinwo berada di sebuah tempat di mana itu seperti gurun pasir yang tak berujung. Di sini Jinwo berpikir bahwa ini hanya sebuah mimpi, lalu tiba-tiba muncul seekor monster dan muncul sebuah notif dari sistemnya yang berisikan panduan misi, yaitu misi bertahan hidup, di mana Jinwo harus bertahan hidup selama waktu yang ditentukan, yaitu 4 jam, dan kini masih tersisa 3 jam 59 menit. Jinwo pun masih tidak percaya dengan apa yang dialami sekarang, dan langsung lari menghindari monster tersebut. Tapi monster itu malah mengejar Jinwo, dibarengi dengan notif waktu yang terus muncul di depannya, yang menandakan bahwa waktu misi hukuman akan segera selesai. Dan tiba-tiba Jinwo kembali ke dunianya di rumah sakit, dan muncul notif bahwa Jinwo telah menyelesaikan misi hukumannya. Lalu muncul notif yang berisikan hadiah. Kemudian ada seseorang suster yang datang ke ruangan Jinwo dan kaget melihat Jinwo terbaring di lantai. Panel pun berpindah ke beberapa hari kemudian, di mana para suster sedang membicarakan Jinwo yang selalu berlari setiap hari. Dan susternya bilang bahwa kata dokter kalau Hunter memang lebih cepat sembuhnya daripada manusia biasa. Jadi, menurutnya olahraga ringan tidak masalah buat Jinwo. Namun yang dikhawatirkan bahwa Jinwo berlari selama berjam-jam. Di sini Jinwo sudah berlari selama 4 hari dan sudah mengetahui beberapa hal. Pertama, Jinwo tahu notif yang ada di depannya bukan sebuah ilusi, meski hanya dia yang bisa melihat sistemnya. Kemudian muncul notif di mana notif itu memberikan pemulihan status, dan Jinwo pun menerima pemulihan itu. Lalu Jinwo pun kaget dengan sihir pemulihan tersebut, di mana tubuh Jinwo yang sebelumnya terasa capek lalu hilang dan segar kembali seperti semula. Selain itu ada poin status dan kotak random, di mana Jinwo dapat meningkatkan statusnya selama Jinwo memiliki poin status. Dan Jinwo di sini sudah sering meningkatkan statusnya dan sudah menjadi lebih kuat, dan juga meningkatkan levelnya. Lalu, ada juga sebuah penyimpanan barang seperti ada di sebuah game, di mana Jinwo bisa mengendalikan tubuhnya sebagai karakternya di sistem. Iya, ini sih Jinwo menjadi kayak main game ya guys. Lalu panel berpindah di mana Jinwo ingin pergi dan meminta izin keluar untuk melakukan uji coba pada barang yang ia miliki. Salah satunya itu kunci dungeon instan, sebuah kunci yang dapat membuat dungeon instan. Lalu Jinwo kepikiran dengan sistemnya yang mungkin itu karena pembangkitan ganda, di mana Jinwo adalah yang terlemah telah mendapatkan pembangkitan ganda. Apabila orang lain tahu, mungkin akan membuat mereka tertawa akan hal itu. Kemudian, karena Jinwo percaya diri dengan skill larinya yang telah dia latih selama ini, dengan pedenya langsung dia buka dungeon instan tersebut. Lalu, dungeon instan itu langsung terbuka setelah dia membukanya dengan kunci miliknya. Lalu muncul notif sistem yang memberitahukan bahwa Jinwo telah memasuki dungeon instan. Lalu yang terjadi, jalan masuknya tertutup seperti tertahan dinding kaca yang seperti pemisah dimensi lain. Jinwo pun bingung karena rencananya untuk lari apabila situasinya berbahaya kini sudah sirna karena pintunya tertutup. Namun ada pilihan untuk keluar dari dungeon tersebut, yaitu membunuh monster yang ada di sana atau menggunakan Hearthstone. Jinwo merasa hidupnya sial terus karena baru beberapa hari lalu dia melewati masa sulitnya melawan monster patung di dungeon ganda lalu. Kini dia harus melawan monster lagi di dungeon instan ini. Yang membuat Jinwo semakin takut adalah Jinwo kini seorang diri, bukan bersama tim seperti sebelumnya. Namun apa boleh buat, Jinwo akhirnya berjalan menyusuri dungeon tersebut dan tetap berpikir apa yang harus dia lakukan sekarang. Dia pun semakin merasa tidak percaya diri. Lalu yang ditakutkan Jinwo pun muncul, di mana muncul seekor monster binatang buas yang langsung menyerangnya. Beruntungnya, Jinwo masih sempat menghindari serangan monster itu.
dan baru sadar bahwa lawannya kali ini seekor monster serigala bernama Steelfang Raikan. Di mana Jinwo untuk melawan 1 atau 2 goblin saja sudah sangat sulit baginya. Apalagi harus melawan monster yang ada di depannya sekarang. Mental Jinwo semakin down sampai kakinya tidak dapat digerakkan. Kemudian dia memikirkan bos patung di dungeon Gandal lalu. Mau bagaimanapun Jinwo tetap harus bertarung sekarang. Walau dia tidak memiliki penyembuh, maka dia tidak boleh terluka saat ini. Kemudian, monster tersebut menyerang Jinwo kembali dan kagetnya Jinwo berhasil menghindari serangan monster itu dengan indah yang membuat Jinwo sendiri kaget dengan apa yang terjadi dengan tubuhnya yang sangat ringan. Hal itu membuat Jinwo semangat kembali dan percaya diri karena Jinwo merasa dia sudah hidup kembali dari kematian di dungeon Ganda lalu. Jadi dia tidak takut dengan monster yang ada di depannya sekarang. Dan satset. Jinwo pun berhasil menyerang balik monster tersebut dengan memukulnya hingga membuat monster itu mental karena pukulan keras Jinwo. Jinwo pun kaget dengan pukulannya yang sangat keras itu dan berpikir apa karena dia telah meningkatkan status kekuatannya hingga bisa memukul mundur musuhnya. Namun, kita sebut aja monsternya itu Raikan ya guys. Mimin capek nyebut monster-monster terus. Oke lanjut guys. Namun, Raikan dapat bangkit kembali dan dihajar lagi oleh Jinwo, tapi pukulan-pukulan yang dikeluarkan Jinwo tidak berdampak besar pada Raikan. Dan Jinwo berpikir bahwa Raikan lebih kuat darinya. Jinwo pun terus memutar otak untuk mencari cara melawan Raikan itu. Sampai akhirnya, Jinwo terkena serangan Raikan dan membuat pakaian Jinwo robek. Jinwo terus memikirkan apa yang dia miliki selain tubuhnya sekarang. Kemudian, Jinwo memikirkan kalau dia mempunyai senjata. Ya, dan Jinwo berpikir senjata di dalam inventorinya. Lalu Jinwo pun mengambil pedang di dalam inventorinya itu dan langsung menebas kepala Raikan hingga membuat tubuhnya terbelah menjadi 2. Pedang tersebut adalah pedang yang ditinggalkan oleh Pakim pas di dungeon Ganda lalu. Dibarengi dengan munculnya notif kenaikan level pada Jinwo. Dan pedang yang dibeli oleh Pakim seharga 3 juta won, menurut Jinwo sangat mahal untuknya saat ini. Kemudian, dia berpikir bahwa dia dapat menyimpan apapun di dalam inventorinya tersebut atau tidak. Karena Jinwo kini memiliki senjata, Jinwo pun sudah tidak takut lagi sekarang dan bersiap melawan Raikan-Raikan lainnya. Namun pedang yang dipegang Jinwo itu menancap di lantai membuat Jinwo tidak bisa mencabutnya. Sedangkan para Raikan sudah mulai bergerak menyerang Jinwo. Jinwo pun mengeluarkan tenaganya agar bisa mencabut pedang tersebut dan akhirnya pedangnya tercabut dan langsung menebas Raikan. Namun Raikan itu dapat menahan tebasan Jinwo dengan gigitannya. Tapi Jinwo tidak berhenti di situ saja. Jinwo pun langsung menendang tubuh Raikan itu sambil menebasnya lagi sampai Raikan itu dikalahkan. Lalu Jinwo kembali memikirkan bahwa Raikan-Raikan di sana sangat lemah bila dibandingkan dengan monster patung di dungeon Ganda lalu. Namun, menjadi masalah di dungeon ini adalah jumlah Raikan yang tak kunjung habis, meski Jinwo membunuh mereka satu persatu. Lalu, sistem memunculkan status karakter Jinwo yang menunjukkan Jinwo kini sudah berlevel 2. Dan semua poin statusnya pun ikut meningkat 1 poin, yang membuat Jinwo kini memiliki 5 status poin. Kini Jinwo berpikir bahwa berburu monster sangat efisien untuk meningkatkan level dan status poinnya sekarang. Jinwo pun memikirkan seberapa kuat status poin tersebut.
Oke guys, segitu dulu alur cerita dari Jinwo ya. Kita lanjut di part selanjutnya ya guys. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya guys. Bye-bye.